Ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus, dia menyampaikan bahwa betapa dia bertekun berdoa bagi jemaat di Efesus di dalam iman dan percayanya bahwa mereka akan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tentu saja, sebagai gembala, sebagai pemimpin, sebagai rasul, ada banyak hal yang perlu Paulus doakan terhadap jemaat di Efesus. Tapi pada hari ini saya ingin mengambil dua bagian penting dari sekian banyak isi doa Paulus kepada Tuhan untuk jemaat di Efesus. Tertulis dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-17, 18, dan 19. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebatnya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Paulus memiliki sebuah tujuan, maksud yang sangat jelas untuk dia mintakan kepada Tuhan agar terjadi pada kehidupan jemaat di Efesus, yaitu mereka boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus dengan pertolongan roh hikmat dan wahyu. Roh hikmat dan wahyu itulah yang diminta oleh Paulus supaya turun atas jemaat yang ada di Efesus. Sebab roh hikmat dan wahyu ini yang pada akhirnya membuat mereka akan mengenal Yesus Kristus. Bagaimana kita sayang kepada Tuhan kalau kita tidak kenal kepadanya? Bukankah kita sering berkata, tak kenal maka tak sayang? Dan kalau kita sudah kenal, kita akan sayang. Kalau kita sudah sayang, kita akan mengasihinya. Kalau kita mengasihinya, kita tidak mau mengecewakannya. Bahkan ketika kita mengasihi Tuhan, Dia terlebih lagi mengasihi kita. Itulah sebabnya Paulus menekankan doanya supaya jemaat di Efesus betul-betul mengalami roh hikmat dan wahyu yang diwahyukan oleh Roh Kudus, sehingga mereka mengenal Yesus Kristus. Lalu ketika mereka mengenal Yesus Kristus, apa yang terjadi? Ayat 18. Supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Untuk apa mata hati yang terang? Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang mundur tanpa berita, atau tiba-tiba saja menghilang, yang imannya naik turun, ups and down, seperti dipengaruhi oleh keadaan yang dia alami. Itu disebabkan karena mereka belum memiliki mata hati yang terang untuk bisa melihat pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilan Kristus Yesus. Kalau saudara mengerti pengharapan apa, sebagaimana seorang petani menanam tanaman dan sabar menantikannya sampai panen, dia menjaga pengharapannya dengan tetap bekerja keras, karena dia sudah tahu seperti apa hasil yang akan dia peroleh. Maka demikian halnya ketika mata hati kita diterangi oleh Roh Allah, kita pun akan tetap kokoh dalam iman percaya kita, dan kita tahu pengharapan di dalam Dia tidak mengecewakan. Hati nurani yang diterangi akan mengajari kita tentang pengharapan yang Tuhan janjikan. Yang kedua, saudaraku, dikatakan betapa
betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Siapa yang menerima kekayaan kemuliaan Allah? Yaitu orang-orang kudus. Siapa yang dapat melihat pengharapan di dalam panggilan Tuhan? Yaitu mereka yang diterangi hatinya. Oleh sebab itu, saudaraku, poin yang kedua adalah Paulus ingin supaya jemaat-jemaat di Efesus senantiasa menjaga kekudusannya, sehingga mereka boleh mendapatkan, memahami betapa kayanya kemuliaan bagian yang Tuhan sudah tentukan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dan yang ketiga, betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Untuk mengalami kuasa Tuhan yang hebat, dibutuhkan iman percaya. Saya ulangi, untuk mengalami kuasa Tuhan yang hebat, dibutuhkan iman percaya. Bukankah Yesus Kristus sudah sering sekali berkata, imanmu yang menyelamatkan engkau, imanmu yang menyembuhkan engkau. Segala mujizat yang hebat itu terjadi karena iman. Ingat 3 hal yang Paulus ingin supaya jemaat di Efesus mengalaminya, dan saudara dan saya pun mengalaminya. Yang pertama adalah kita mengenal pengharapan yang luar biasa yang tidak mengecewakan di dalam Tuhan, dengan cara mengizinkan hati kita diterangi oleh Roh Kudus. Yang kedua adalah kita mendapatkan betapa kayanya kemuliaan yang Tuhan janjikan dengan cara menjaga hidup kudus. Dan yang ketiga, kita mengalami kuasa yang dahsyat hebat itu dengan cara menjaga iman percaya kita kepadanya. Ini pula yang perlu kita doakan, yaitu biarlah hati kita terus diterangi oleh roh hikmat dan pewahyuan dari Tuhan, sehingga kita mengalami ketiga hal yang luar biasa ini. Tuhan Yesus memberkati.